berguna bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leza Tricia Stefani dari semester 2B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Izinkan saya mereview kembali materi pertemuan ke-7 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH, mengenai hukum pidana. Jawaban yang pertama yaitu pembagian hukum pidana material. Yang pertama, keseluruhan peraturan yang memuat larangan. Yang kedua, berisi larangan dan keharusan yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, mengatur tentang siapa-siapa yang diperintahnya atau dimintai. Tokoh hukumnya yaitu Profesor Mojokerto, namun yang menggerakkannya yaitu aparat hukum negara. Asas kesalahannya yaitu seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena kesalahannya dan perbuatannya tersebut. Jawaban nomor 2 yaitu sumber hukum pidana. 1. KUHP terdahulu berlaku 1 Januari 1918. 2. Peraturan-peraturan lain di luar KUHP. 3. Memori penjelasan. 4. Hukum pidana adat. Hukum pidana umum yaitu suatu delik pidana yang diatur dalam KUHP. Hukum pidana khusus yaitu suatu delik pidana yang peraturannya diatur dalam KUHP. Dan nomor 3 yaitu berlakunya hukum pidana menurut locus delictis, ialah menurut tempatnya, ada pada daratan negara, perairan laut, teritorial. Dan yang berlaku menurut locus temporis ini didasarkan pada asas legalitas dalam KUHP, diatur pasal 1 ayat 1, konsekuensinya TP harus dirumuskan terlebih dahulu. Peraturan harus ada sebelum terjadinya delik pidana. Nomor 4 yaitu contoh kasus dalam KUHP. Diketahui seorang mahasiswa dia ketika pulang kuliah terjadi pencurian terhadap perampasan harta bendanya dan bahkan dianiaya oleh si pencuri tersebut. Jawaban nomor 5 yaitu free break merupakan putusan bebas, suatu delik yang telah didakwakan oleh JPU sesuai dengan surat dakwaannya yang tidak terbukti secara sah, tidak meyakinkan berdasarkan hukum, tidak terpenuhinya suatu asas yang disertai keyakinan hakim. Onslaufen ale reverlogin yaitu putusan lepas merupakan dua jenis putusan yang berbeda meskipun kedua putusan tersebut sama-sama tidak menerima terdakwa. Jawaban nomor 6 yaitu analisis pembaharuan KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana terhadap keamanan negara, diatur dalam KUHP nomor 1 tahun 2023 pada pasal 209 bagian ketiga tentang tindak pidana terhadap pertahanan negara. Serta yang terakhir, jawaban nomor 7. Penyebab teori ekuivalen tidak berlaku lagi karena terlalu banyak menggunakan istilah tindak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Di sini saya akan mereview juga tentang materi pertemuan ke-7 yang pembahasannya yaitu mengenai teori kausalitas dalam hal tindak perbuatan muncul dalam delik komisionis per omissionis commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat timbul teori berbuat sebelumnya. Contoh, penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Seorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila atas dasar itu hukum pidana harus membuat pagar aturan terhadap tindakan perbuatan yang mendatangkan kerugian.
Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas. Teori kausalitas dalam hal tindak berbuat yaitu muncul dalam delik omnis dan delik commissionis per omnissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu yang keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadi atau sebab. Demikian review yang telah saya sampaikan, review soal UTS dan pembahasan materi pertemuan ke-7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.